Sebagai pengguna MacBook, tapi kenapa saya beli tablet Android? Ayo kita bahas sambil unboxing. Hai, halo, assalamualaikum. Video kali ini saya mau unboxing Samsung Galaxy Tab S8. Memang produk ini sudah launching lumayan lama ya, yaitu sekitar Februari 2022. Sekarang udah Juni 2023, 11 tahun lebih. Sudah cukup lama, jadi saya tidak akan bahas soal spesifikasinya karena nggak mungkin sih, saya yakin di video-video lain udah banyak yang bahas speknya. Saya nggak akan bahas soal spek. Dan saya baru beli ini sekarang setelah setahun setengah ya, hampir lah setahun setengah. Kenapa? Padahal teman-teman tahu saya pengguna MacBook ya. Kenapa malah beli tablet Android? Kenapa nggak beli iPad aja gitu ya, supaya satu ekosistem? Kenapa? Sebenarnya jawabannya simpel aja, karena harga ya, harga soal duit gitu. Jadi iPad itu lebih mahal ketimbang Samsung Tab S8 ini, terutama dengan spek yang mirip gitu ya, yang layarnya 120 Hz, itu pasti yang harus iPad Pro. Jadi pasti produk Apple tuh lebih mahal. Dan aksesoris pendukungnya seperti apa namanya, Apple Pencil atau stylus ya, atau di sini namanya S Pen. Itu kalau di Apple itu dijual terpisah. Jadi kalau apa namanya, itu aksesoris pendukung yang basic ya, itu udah dijual terpisah. Jadi iPad udah mahal, beli Apple Pencil yang dijual terpisah jadi malah makin mahal gitu. Belum lagi kita kan harus beli aksesoris dasar yang paling penting ya, kayak casingnya ya, supaya lebih aman gitu makanya. Jadi itu pasti kan uang lagi. Jadi itu alasan pertama kenapa saya beli si Samsung Galaxy Tab S8 ini. Dan sambil kita unboxing ya, dan kenapa nggak maksa aja gitu, maksa atau apa namanya, nabung dulu gitu supaya bisa beli iPad, supaya tetap satu ekosistem gitu. Sebenarnya jujur aja gitu ya, saya sekarang posisinya itu nggak di satu ekosistem Apple gitu. Saya nggak, sampai sekarang masih nggak pakai iPhone gitu. Jadi saya ngerasa saya belum bisa menjustifikasi pembelian yang segitu mahal untuk sebuah smartphone. Jadi apa namanya, jadi sekarang ya saya sendiri gak satu ekosistem gitu sama Apple. Jadi ada bisa pakai MacBook tapi apa namanya, HP-nya, smartphone-nya pakai Android. Jadi jujur sebenarnya nggak satu ekosistem, dan itu fine aja sih. Sampai saat ini saya fine aja. Jadi apa namanya, saya nggak maksa untuk beli iPad gitu. Karena kedua, yang paling mendasar kenapa saya pengen beli tablet itu karena pengen ngerasain edit foto atau video yang lebih intuitif. Lebih intuitif itu maksudnya apa? Kalau selama ini kan ngedit itu pakai laptop atau desktop ya. Nah, di laptop atau desktop itu kan kita apa namanya, memang softwarenya itu khusus untuk software editing gitu, benar-benar profesional. Tapi feelingnya itu nggak nyentuh langsung gitu. Itu yang saya bilang intuitif. Kalau pakai tablet itu kita nyentuh langsung. Kita pakai, kalau di sini pakai S Pen ya, kita pakai S Pen kita nyentuh langsung. Beda kalau kita pakai mouse sama keyboard. Itu kayak kita gerakin kursor, itu nggak langsung bersentuhan langsung dengan apa yang mau kita kerjain gitu. Jadi pengen sih lebih kayak artis gitu ya, kayak semacam pelukis gitu, yang langsung sentuhan sama kuasnya, sama kanvasnya di mana melukis, kayak pematung yang langsung dengan pahat dan apa namanya, patungnya gitu. Pengennya lebih intuitif kayak gitu. Nah, feel seperti itu yang saya pengen coba rasain gitu di tablet. Makanya saya beli tablet ini gitu. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa saya pengen punya tablet itu adalah menurut saya, menurut buku yang saya baca. Nah, ini dia bukunya, judulnya Atomic Habits. Nah, kenapa alasan saya ingin beli tablet adalah menurut buku yang saya baca ini, kalau
kebiasaan itu mau terus lanjut, mau ini kan soal kebiasaan ya, habits, itu harus, kebiasaan itu harus dibuat semudah dan senyaman mungkin. Nah, saya buka ya. Nah, ngedit foto di desktop sama laptop itu kan bukan cuma di laptop aja ya, tapi ngedit itu kan makan waktu lama ya. Dan itu saya dipaksa untuk hidup tegak dalam waktu yang lama. Nah, ini bikin kegiatan editing yang memang lama itu makin terasa seperti kerja gitu. Lama-lama saya itu merasa bosan dan experience-nya itu seperti rutinitas yang membosankan, bukan seperti sesuatu hal yang menyenangkan lagi. Di awal-awal saya senang fotografi, saya senang videografi itu sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, karena hal itu jadi rutinitas, itu buat saya tuh gak senang lagi gitu, jadi kayak membosankan. Nah, dengan tablet ini saya harap saya bisa tetap ngedit sambil mungkin lebih santai, lebih rileks posisinya, sambil baring-baring mungkin di sofa gitu ya. Karena kan beda dengan tablet, beda dengan laptop, sorry ya. Laptop kan kita harus di meja gitu duduk, dan apa namanya, posisinya itu lebih kaku gitu. Nah, itu kenapa saya beli tablet. Nah, hal yang lain itu kenapa saya beli tablet ini, MacBook Air saya itu udah ringan ya, tapi kadang saya masih malas gitu untuk bawa. Nah, harapan saya tablet ini kan, ini kan begitu besar ya, ini kan begitu besar ya, dibandingkan laptop MacBook Air itu pasti MacBook Air lebih gede gitu, karena 13 inch dan ini 11 inch. Itu bisa mengurangi rasa malas saya untuk bawa laptop, tapi saya tetap bisa produktif gitu. Karena makin kesini tuh rasanya saya tuh pengen bikin hidup itu lebih simpel, nggak terlalu banyak beban, ngerjain hal-hal tetap menyenangkan, tapi tetap bisa produktif gitu. Di mana aja dan sambil ngapain itu saya bisa tetap produktif gitu. Dan ini harapannya sih bisa memberikan ekspektasi itu ya, ekspektasi yang saya inginkan itu. Nah, nggak kayak laptop yang secara psikis atau ergonomis itu saya dipaksa gitu untuk tetap dalam mode kerja gitu, yang duduk tegak depan meja. Nah, ini sebenarnya saya beli ini jujur eksperimen ya untuk saya pribadi. Tablet ini kira-kira bisa gantiin MacBook saya nggak untuk kerjaan produktif saya yang bayangannya sih bisa. Saya ngebayangin sih bisa ya, karena saya kerjanya ya biasa aja gitu, nggak yang saya lakukan itu selama ini. Office-nya masih ringan, terus browsing dan video editingnya juga nggak yang kayak kelas berat banget gitu. Jadi harapannya sih ini bisa, harapannya bisa. Kita lihat aja nanti apakah eksperimen ini berhasil ya, sesuai ekspektasi saya. Mungkin nanti akan saya bikin video lain setelah saya udah gunain ini share cukup lama, baru saya berani gitu nanti ya bikin video apakah ekspektasi saya berhasil terwujud gitu ya, dan experience nanti kayak mana akan saya ceritain. Dan kalau memang senyaman itu, yang bukan gak mungkin sih, kalau ini memang senyaman itu bukan gak mungkin, si MacBook Air saya itu bakal saya jual. Karena buat apa dipakai gitu ya, buat numpuk barang gitu, buat apa, jadi mungkin bisa sih saya jual. Oke, dan ini ada email ya. Nah, tapi nanti kita lihat aja ya, we'll see aja lah seperti apa nanti experience-nya. Ini tabletnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, aksesoris utamanya itu udah include gitu, beda kayak Apple harus beli lagi. Nah, mungkin karena ini nggak banyak macam-macamnya juga ya, jadi unboxingnya cuma itu doang. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tuliskan aja di kolom komentar. Semoga video ini ya bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau pertanyaan tanya aja nggak apa-apa, nanti sebisa mungkin akan saya jawab di video berikutnya, mungkin tentang S8 ini, sambil saya cerita nanti gimana pengalamannya penggunaan ini gitu ya, untuk foto, video editing, dan sedikit kerjaan office. So far sih oke ya.
nggak terlalu besar, kayaknya enak sih. Oke, aja. Assalamualaikum.